Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14 yang terdiri dari Doni Effendi, Kamim Reza Azizi, Melinia Windy Erlia, Tri Rizky Amelia Novianti, yang akan mempresentasikan mengenai riset financial technology. Dalam riset ini menjelaskan bahwa kemajuan teknologi yang semakin berkembang pesat di era globalisasi seperti saat ini sangat mendukung perkembangan interaksi yang baik dalam mewujudkan suatu inovasi dalam bidang sistem teknologi informasi untuk mendukung layanan finansial. Hal ini didukung oleh beberapa faktor yang dapat mendukung kemajuan layanan finansial seperti kesalahan sistem serta teknologi konvensional yang tidak mampu menampung permintaan publik terhadap kebutuhan finansial serta semakin meningkatnya populasi generasi X, Y, dan Z. Hal tersebut menumbuhkan perhatian dari pemerintah Indonesia karena teknologi finansial hadir dengan semangat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional lewat pemerataan akses terhadap layanan finansial. Bersamaan dengan hal itu, pemerintah membutuhkan dukungan serta kepercayaan masyarakat untuk mengelola teknologi finansial dalam rangka memenuhi permintaan publik akan kebutuhan finansial. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Doni Effendi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peluang dan tantangan fintech di era sekarang ini. Pertama adalah peluang. Hadirnya teknologi finansial atau disingkat dengan fintech, P2P lending, sejak beberapa tahun terakhir menjadi alternatif akses keuangan baru bagi masyarakat, tak terkecuali bagi pelaku usaha, khususnya bagi usaha mikro kecil dan menengah, UMKM. Yang selama ini kerap terkendala persyaratan yang rumit untuk mendapatkan pembiayaan dari bank. Selain UMKM, juga cukup banyak pelaku usaha di sektor lainnya yang membutuhkan modal kerja, seperti usaha pertanian, peternak, nelayan, dan pengrajin. Pendanaan melalui fintech P2P lending dapat menjadi alternatif bagi pelaku usaha berkebutuhan khusus dan mendesak. Bisa karena fintech bersifat unbankable dan underserved. Fintech bisa menjawab kesulitan ini. Fintech menawarkan model pembiayaan baru dengan berbasis teknologi informasi dengan mengandalkan kecepatan dan kemudahan akses. Perkembangan fintech di tanah air sangat pesat. Hal tersebut tercermin dari signifikannya pertumbuhan baik dari sisi peminjam maupun jumlah pinjaman yang disalurkan oleh pihak fintech. Pesatnya perkembangan fintech di Indonesia tak terlepas dari tingginya kebutuhan pembiayaan. Angka yang terus meningkat, baik dari sisi pengguna maupun pelaku industri fintech, sejalan dengan target pemerintah dalam mewujudkan inklusi keuangan bagi masyarakat Indonesia dan mendorong roda perekonomian nasional. Menurut OJK, atau Otoritas Jasa Keuangan, fintech lending telah memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia selama 2 tahun terakhir ini. Oke. Selain fintech memiliki peluang yang sangat besar di era modernisasi ini, fintech juga memiliki beberapa tantangan, yaitu masih ada sejumlah hal yang harus diwaspadai pelaku UMKM dan masyarakat kala memilih fintech. Pasalnya, masih banyak perusahaan penyedia layanan tersebut yang belum memiliki izin dari OJK. Ditambah lagi, sejumlah masalah terkait fintech pun bermunculan di masyarakat. Di antaranya, pengambilan hampir seluruh akses terhadap gawai peminjam, sehingga aplikasi peminjam online dapat mengakses kontak, galeri, media, bahkan akses untuk menyambungkan dan memutuskan jaringan. Pengumpulan KTP dan foto wajah yang kemudian disebarluaskan tanpa izin, bunga yang sangat tinggi atau bahkan tanpa batasan, penagihan yang tidak hanya dilakukan pada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam, penyebaran data pribadi, ancaman, fitnah, penipuan, dan sampai dengan pelecehan seksual. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tri Rizky Amelia. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Doni Effendi. Riset mengenai vintage. Judul pengolahan teknologi digital berbasis aplikasi jasa online dalam bidang teknologi informasi layanan finansial.
latar belakang. Di zaman sekarang ini, pengaruh globalisasi semakin terasa dengan semakin banyaknya saluran informasi dalam berbagai bentuk kemajuan teknologi digital, seperti smartphone, yang saat ini sudah menjadi kebutuhan sekunder masyarakat publik dalam memperoleh berbagai macam informasi terkini. Dengan adanya teknologi digital berbasis aplikasi jasa online ini, dapat memudahkan kita untuk belajar dan mendapatkan informasi yang kita butuhkan dari mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Aplikasi seperti YouTube dan sebagainya dapat membantu masyarakat dalam mencari berbagai macam informasi yang dibutuhkan. Hal-hal lain yang terdapat dalam aplikasi tersebut juga bisa menjadi sebuah batu loncatan dalam mengembangkan layanan finansial secara online, seperti mengakses informasi yang dibutuhkan tanpa pergi kemana-mana dan membuat video agar bisa menghasilkan uang, sehingga memudahkan publik dalam memenuhi kebutuhan finansial dan menjadikan interaksi informasi layanan finansial lebih efektif dan efisien untuk dijangkau oleh masyarakat. Baik, terima kasih. Materi ini akan disimpulkan oleh Kamim Reza Azizi. Kesimpulannya adalah teknologi dikembangkan dengan melibatkan ilmu dan akal sehat sehingga dibutuhkan pengeluaran serta inovasi untuk menciptakan teknologi. Kemajuan teknologi yang terjadi sekarang ini tentu tidak bisa dihindari. Di segala aspek kehidupan manusia saat ini pasti disertai pula dengan adanya perkembangan teknologi di dalamnya. Namun penggunaan teknologi ini sudah seharusnya dilakukan dengan tepat. Penggunaan dengan cara tepat akan membuat teknologi itu difungsikan sesuai dengan harapan dan menghindari pengaruh dari hal-hal negatif yang turut dibawa oleh kemajuan teknologi tersebut. Sikap yang dapat kita ambil terhadap kemajuan teknologi informasi yakni mengetahui dan menyesuaikan kebutuhan kita akan informasi yang ingin kita dapatkan melalui teknologi informasi, mengetahui sejauh mana privasi yang kita miliki, dan menghargai privasi orang lain dengan menggunakan manfaat teknologi informasi dan dampak yang ditimbulkan serta penggunaannya dengan baik dan benar, dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Dengan demikian, dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi akan dapat diminimalisir dan ditekan secara maksimal. Solusinya dalam menyikapi fintech yang pertama adalah meningkatkan literasi keuangan menjadi salah satu upaya preventif yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak agar masyarakat semakin bijak dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan secara digital. Yang kedua, merespon perkembangan fintech yang secara pesat dengan sinergi di antara pelaku industri, pemerintah, dan regulator merupakan kunci penting dalam memaksimalkan peran fintech untuk mendorong perekonomian. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi penjelasan mengenai riset finansial teknologi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.